Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jackson Hasibuan, CGP Angkatan 7 Kabupaten Padang Lawas. Di sini saya hormati Bapak Fasilitator Bapak Parningotan Siagian, dan yang saya hormati Ibu Noparina Siregar selaku pengajar praktis saya. Baik, di sini saya akan melakukan kegiatan coaching terhadap rekan sejawat saya, yaitu coaching supervisi akademik. Adapun tujuan daripada kegiatan ini untuk melihat kesiapan rekan sejawat untuk mengikuti pembelajaran esok harinya. Berikut kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Hamna, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Bapak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Ini kayaknya Ibu lagi santai nih pagi. Iya Pak, kebetulan hari ini kita tidak ada jam pelajaran. Oke, berarti Bu sesuai dengan instruksi saya yang semalam, tentunya pada kali ini kita bisa melakukan kegiatan coaching ya Bu? Iya Pak. Oke, baik Bu. Oke, di dalam kegiatan coaching kita ini Bu, harapan Ibu nanti seperti apa Bu? Harapan saya setelah adanya perbincangan kita, saya berharap Bapak itu nanti bisa memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang bisa merubah saya menjadi lebih baik dalam pembelajaran di dalam kelas. Berarti tujuan yang sangat mulia, bagaimana kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran kepada anak didik kita. Baik Bu, di dalam kegiatan pembelajaran sebelumnya Bu, ada nggak kendala yang Ibu alami? Ya, namanya kendala itu pasti ada. Yang pertama, kendala yang saya alami itu adalah Iya. sulitnya saya untuk memahami karakter anak. Karena Iya. dengan banyaknya karakter anak yang berbeda-beda, saya harus melakukan berbagai hal. Bagaimana sih caranya agar anak itu bisa paham dengan materi yang saya sampaikan? Itu kendala yang pertama. Iya. Dan Terus? kendala yang kedua adalah pada saat penggunaan media. Terkadang pada saat mati lampu kita sudah mempersiapkan media kita, tapi kalau mati lampu, jadi media yang kita siapkan itu tidak bisa kita lakukan secara utuh. Oke, baik Bu. Berarti kendala yang Ibu hadapi setelah mempersiapkan alat peraga lah ya Bu. Contohnya ingin kita memutarkan video dalam kegiatan pembelajaran, tahu-tahunya hari itu mati lampu. Berarti itu adalah suatu kendala. Ada nggak cara Ibu untuk mengatasi kendala tersebut? Iya, caranya adalah saya itu mempersiapkan, sebelumnya kan saya mempersiapkan pembelajaran itu dengan benar-benar matang. Iya. Nah, dan saya harus mengantisipasinya karena sudah kondisi-kondisi yang kadang kurang bersahabat dengan listrik. Iya. Nah, di situ saya sudah mempersiapkan untuk memberikan contoh-contoh yang berkaitan dengan lingkungan sekitar, misalnya lingkungan sekolah ataupun lingkungan masyarakat. Iya, berarti Ibu pembelajarannya dilakukan secara kontekstual, berarti memanfaatkan aset lah ya Bu, Iya. aset yang ada. Oke, baik Bu. Di dalam kegiatan pembelajaran besok nanti sudah seperti apa persiapan Ibu? Bagaimana ingin pembelajaran yang ingin Ibu lakukan? Iya, untuk persiapan yang pertama adalah saya sudah mempersiapkan RPP sebagaimana seorang guru itu memang harus mempersiapkan Iya, RPP. iya betul. Dan yang kedua saya sudah mempersiapkan berbagai media, seperti akan menampilkan video, Iya, dan bagus. juga saya sudah menyiapkan seperti poster-poster sebagai pendukung dalam pembelajaran. Wow, luar biasa Ibu. Berarti dengan media yang Ibu siapkan tentunya pembelajaran besok itu lebih menarik ya Bu. Iya. Kayaknya ini pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke, baik Ibu. Kalau begitu dalam kegiatan pembelajaran esok Ibu menggunakan waktu berapa jam Bu? Kebetulan besok saya akan menggunakan waktu itu selama 2 jam pembelajaran, di mana kurang lebih waktunya adalah 70 menit karena 1 jam pembelajaran itu ada 30 menit. Jadi dalam 2 pembelajaran itu adalah 70 menit. Wow, luar biasa. Dengan 2 jam pelajaran Ibu bisa memaksimalkan kegiatan yang begitu banyak nanti. Oke, baik Ibu. Dalam kegiatan ini ada enggak yang Ibu terapkan lagi ataupun solusi untuk menerapkan 2 jam itu seperti apa caranya? Yang pertama adalah dengan menggunakan waktu yang 2 jam pembelajaran itu. Yang pertama saya harus mampu datang tepat waktu. Iya, betul Bu.
Karena apabila saya terlambat, otomatis waktu itu tidak akan bisa maksimal kita gunakan. Iya, iya. Dan yang kedua adalah di saat kita memberikan tugas kepada si anak, kita juga harus menyampaikan kepada si anak bahwa mereka juga harus bisa bertanggung jawab atas tugas yang mereka gunakan dan mereka bisa menggunakan waktu yang ditentukan. Nah, seperti itu. Jadi mereka juga harus bertanggung jawab dengan waktu yang ada. Wow, berarti Bu, kuncinya kita harus pandai-pandailah dalam memanajemen waktu ya. Iya. Oke, baik Ibu. Itu adalah suatu cara yang baik. Baik Bu, untuk kali ini mungkin waktu kita sudah mulai habis. Ibu pun mungkin ada kesibukan yang lain gitu. Kira-kira masih ada nggak yang perlu kita perbincangkan kali ini? Saat ini mungkin sudah cukup. Oke, baik Bu. Terima kasih kalau begitu sudah mau mengikuti kegiatan praktik coaching kita ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa mentransfer ilmu-ilmu yang kita dapatkan untuk anak didik kita. Baik Bu, terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Iya, alhamdulillah luar biasa ya anak-anak kami. Oke, sebelumnya seperti biasa ya, ibu mau cek kebersihan. Coba dilihat kiri kanan kalian ada sampah atau tidak? Coba cek kerapian bajunya. Sudah dimasukkan apa tidak blusnya? Terima kasih buat anak-anak kami yang selalu menjaga kebersihan dan kerapian di saat kita belajar. Oke, selanjutnya ibu ingin mengecek apakah hari ini ada yang tidak masuk? Berarti hadir semua ya? Luar biasa. Mudah-mudahan kita sehat semua ya biar selalu bisa Oke, sebelum kita lakukan pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Adakah yang bersedia untuk memimpin doa hari ini? Oh iya, saudara Evan, silakan. Dia bersedia untuk memimpin doa. Ayo silakan maju ke depan. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih kepada saudara Evan. Silakan duduk. Oke, selanjutnya, nah seperti biasa ya, kita kalau mau menerima atau mau belajar itu kita harus konsentrasi. Kita cek konsentrasi kita, bagaimana kita biar bisa menerima pembelajaran dengan baik. Oke, adakah yang bersedia untuk cek konsentrasi speaking kita hari ini? Iya, silakan kepada Silvi kami persilakan untuk memimpin speaking kita. Oke teman-teman, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, kita cek konsentrasi dulu ya teman-teman. Iya. Saya akan membuat permainan sambung ayat. Misalnya saya bacakan ayat pertama dan saya tunjuk satu orang. Misalnya saya tunjuk Mas Deliana, berarti dia membaca ayat pertama. Dan dia menunjuk satu orang siapapun yang maunya. Mengerti semua?
pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang apa? Sifat-sifat Rasul. Ya, sifat-sifat Rasul, di mana Rasul itu adalah contoh yang bisa memberikan kita hidup sederhana. Nah, yang akan kita bahas tentang hari ini yaitu materi kita tentang hidup sederhana. Nah, oke, Ibu akan buat kelompok menjadi 3 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan ini kelompok 3. Sudah paham semuanya? Mungkin kalian pernah nggak mendengar kata-kata sederhana? Atau tidak? Iya. Menurut kalian apa sih arti sederhana itu coba? Iya, Windy, silakan. Apa itu sederhana? Iya, di antara berlebihan dan berarti berlebihan itu adalah apa itu, Bob? Sedangkan boros itu adalah terdapat dalam surah apa? Al-Isra ayat 27. Surah Al-Isra ayat 27. Ada yang tahu bunyi ayatnya? Saya, Bu. Iya, silakan kepada Jipana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Iya, bagus sekali. Terima kasih kepada saudara Jipana yang sudah bersedia membacakan surah apa tadi yang dibaca? Surah Al-Isra ayat 27. Tentang apa dianya? Tentang boros. Ada yang tahu artinya? Iya, silakan kepada si Hobifah. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat tingkah kepada Tuhannya. Iya, terima kasih kepada Hobifah. Silakan duduk. Nah, teman kita tadi sudah menjelaskan bahwa boros itu adalah saudara-saudara setan. Tadi teman kalian sudah menjelaskan apa arti dari sederhana. Katanya tidak antara berlebihan dan kikir. Kalau berlebihan itu berarti boros. Berarti kalau antara boros dan kikir itu adalah hidup sederhana. Adakah yang bisa memberikan contoh daripada hidup sederhana? Ayo. Siapa? Iya, coba dari si Nisa. Rajin menabung, Iya, rajin menabung. Siapa lagi? Celia. tidak membeli barang-barang yang Iya, tidak membeli barang-barang yang tidak berguna. Siapa lagi? Oh iya, coba siapa namanya? Rizky. Silakan. Apa contohnya? tidak jalan berlebihan. Iya, tidak jajan berlebihan. Kita anak sekolah itu tidak boleh jajannya berlebihan. Kalau berlebihan berarti namanya boros. Kalau boros berarti temannya setan. Ada lagi yang bisa memberi contoh? Iya, coba Supriyadi. Makan tidak berlebihan. Iya, makan tidak berlebihan. Maksudnya berlebihan gimana? Kita makan karena banyak dihidangkan, kita makan semua, akhirnya kita tidak bisa berdiri lagi. Ada yang pernah merasakan seperti itu? Tidak, berarti anak-anak kami semuanya sudah paham bahwa makan itu tidak boleh berlebihan. Ada lagi yang bisa memberi contohnya? Iya, silakan ya. Tidak boleh apa? Iya, tidak boleh memboroskan air. Walaupun air kita banyak, tetapi kita tidak boleh memakai dengan berlebihan. Berarti kalian sudah paham ya apa maksudnya dengan hidup sederhana, ya kan? Oke. Untuk lebih memahami tentang hidup sederhana, alangkah baiknya kita sama-sama menyimak video yang akan Ibu tayangkan tentang perilaku hidup sederhana. Tolong disimak dengan baik.
meminta dibelikan barang-barang mahal sama orang tua. Ya, anak-anak ya. Yang kedua, menggunakan perabotan rumah yang sesuai kebutuhan. Yang ketiga, tidak menyombongkan sesuatu kepada keluarga. Dan yang keempat, tidak memilih-milih makanan. Dan yang terakhir adalah makan secukupnya. Sekarang yang kedua adalah kita akan belajar tentang contoh hidup sederhana di sekolah. Baik anak-anak yang hebat, selanjutnya kita akan belajar tentang contoh hidup sederhana di sekolah. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah menggunakan pakaian dan peralatan sekolah sesuai peraturan dan sewajarnya. Yang kedua adalah tidak menghamburkan uang untuk membeli jajan yang tidak perlu. Yang ketiga, tidak sombong. Yang keempat, berpenampilan sederhana ketika di sekolah. Dan yang terakhir adalah menghormati guru. Terima kasih atas soleha telah menyimak videonya dari awal sampai akhir. Terima kasih atas perhatiannya. Minggu ini tidak ada tugas, mereka hanya Tadi dari video di atas yang Ibu tayangkan, kalian sudah bisa memahaminya semua? Oke. Sekarang Ibu kasih kesempatan, tadi kan sudah Ibu bagi kelompoknya menjadi 3 kelompok. Nah, sekarang Ibu ingin kalian mendiskusikan bagaimana hidup sederhana itu. Setelah kalian diskusikan, nanti kalian presentasikan ke depan apa yang kalian pahami tentang hidup sederhana. Bisa dipahami? Bisa. Iya. Nanti cara menyampaikan hasil diskusinya boleh dengan nyanyian, sesuai dengan kemampuan kalian. Boleh dengan persentase. Apa lagi? Bisa dengan berdialog dan lain-lain sebagainya. Pokoknya kalian diskusikan dulu, baru nanti kita presentasikan bersama. Paham? Oke. Sekarang dimulai diskusinya. Buatnya ya, pokoknya nanti buat ayat-ayatnya yang jelas tentang apa tadi? Hidup sederhana. Apa itu boros? Dan contohnya bisa kalian tambahin dari yang dijelaskan tadi, bisa kalian simpulkan. Ya, bisa paham kan? Bagaimana dengannya? Bisa? Sudah disimpulkan? Ada contoh-contohnya? Ya, biar lebih apa dibuat kesimpulannya ya, biar lebih menarik nanti hasilnya. Ya. Bagaimana dengan kelompok ini? Sudah siap? Iya. Dengan kelompok ini ada yang masih perlu dipertanyakan sama Ibu yang belum paham? Mungkin? Ada? Sudah paham semua? Sudah. Kelompok yang ini sudah paham semua? Sudah. Sudah siap? Sudah. Ya, bagus. Luar biasa ya anak-anak kami semuanya. Oke. Karena semuanya waktunya sudah cukup, sekarang kita mulai persentase per kelompok. Ya. Ya, kita mulai dari kelompok 1, yaitu dimulai dari kelompok yang sebelah kelompok 1. Pada kelompok 1 Ibu persilakan. Tampilkan sebaik mungkin ya. Mari kawan-kawan hidup sederhana, jangan boros lagi. Mari hidup ikhlas seperti Nabi, yaitu Nabi Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah kelompok satu yang telah menampilkan hasil diskusi mereka. Dan kelompok selanjutnya adalah kelompok 3 dulu ya. Kepada kelompok 3 persilahkan ke depan. Siapa yang megang namanya? Kakaknya? Oh, Cecilia. Coba di agak tinggi biar lebih mudah. Jadi nanti yang pesertanya mungkin bisa menggunakan pulpen menunjuknya. Ada pulpennya? Nah, silakan kepada kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Indonesia dan Nana yang akan dilakukan oleh rekan kami akan bersilakan. Hidup sederhana adalah hidup di antara berlebihan dan kikir. Quran Surah Al-Isra ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ikhwana nasyayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya pemborosan itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Isra ayat 27. Lanjutannya akan dibacakan oleh rekan kami Ana. Contoh hidup sederhana, makan secukupnya, menggunakan air secukupnya pada saat berwudu, mandi, membeli barang-barang yang berguna, jajan secukupnya. Jadi kesimpulannya adalah orang yang hidup sederhana berarti sudah mengamalkan ajaran agama atau perintah Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapat pahala. Itulah hasil diskusi kami. Kami tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Angkatan 7 Kabupaten Padang Lawas. Yang saya hormati Bapak Parnimatan Siagia selaku fasilitator saya, dan yang saya hormati Ibu Noparina Siregar selaku pengajar praktek saya. Baik, di sini saya akan melakukan kegiatan coaching pasca observasi. Dan mana tujuan daripada kegiatan ini adalah melihat bagaimana tindak lanjut daripada kegiatan pembelajaran saat observasi. Berikut kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Bapak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Baik Bu, di sini saya akan melakukan kegiatan coaching terhadap Ibu terhadap kegiatan observasi yang kita lakukan semalam. Oke, baik Bu. Dengan kegiatan coaching kita ini tentunya Ibu mempunyai harapan untuk kedepannya. Harapan Ibu seperti apa Bu? Harapan saya yaitu dengan adanya percakapan kita ini ataupun perbincangan kita ini, pembelajaran di kelas itu menjadi lebih baik, lebih maksimal. Nah, itu demi kebaikan siswa. Iya baik, berarti itu adalah suatu tujuan untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan. Oke baik Bu, di dalam kegiatan pembelajaran observasi semalam tentunya Ibu melakukan banyak aktivitas ya Bu? Iya, di dalam kegiatan aktivitas itu ada nggak kendala yang Ibu temukan? Iya, semalam itu kita menemukan sebuah kendala di mana pada saat kita membentuk kelompok, ada satu kelompok itu kurang antusias atau kurang mengindahkan kelompoknya dalam berdiskusi. Dalam arti apa? Mereka kurang mengindahkan penggunaan waktu yang ada dan mereka akhirnya tidak mengumpulkan tugas mereka sesuai dengan waktu yang ditentukan. Baik Bu, berarti kendala yang Ibu hadapi ada sekelompok siswa yang tidak tepat waktu dalam pengumpulan tugas. Iya. Oke, baik Bu, dalam kegiatan atau kendala ini tentunya untuk pembelajaran selanjutnya Ibu sudah mempunyai cara. Cara seperti apa Ibu rasa untuk apa? Coret-coret atau targetkan ini? Cara yang akan saya gunakan ke depannya itu mungkin bisa menambah dari berbagai media, bisa seperti komik atau seperti video. Semalam itu saya hanya menggunakan satu video, mungkin ini harus saya tambahkan minimal 2 atau 3 video agar anak-anak tersebut lebih paham terhadap materi yang disampaikan. Selain itu juga kalau anak-anak sudah paham dengan materi, otomatis mereka akan cepat dalam melaksanakan tugas-tugas ini. Ya baik Bu, itu adalah suatu cara untuk memperbaiki ke depannya. Mungkin di luar daripada itu, menurut Ibu ada nggak cara yang lain? Misalnya ini gitu kayak mana? Cara-cara yang lain yang mungkin ya sama halnya seperti medianya gitu kan, selain daripada menambah video dan juga seperti komik, ataupun kita bisa menambahkan kayak seperti poster atau gambar-gambar yang bisa menarik. Dan selain itu juga saya akan berusaha menggunakan siswa berperan aktif ataupun sebagai role model ya. Seperti itu. Jadi siswa tersebut yang langsung berperan dalam hal tersebut. Ibu, berarti itu adalah Ibu sudah menemukan cara ke depannya, mudah-mudahan kegiatan itu bisa berjalan ya Bu. Iya. Intinya gini Bu, kalau sudah ada rencana, mungkin Ibu mempunyai tanggung jawab yang tinggi nih. Untuk bagaimana siswa kita mungkin kan karena pembelajaran dibimbing oleh siswa. Baik Bu, dalam kegiatan pembelajaran yang lebih menarik ke depannya, tentunya Ibu mempunyai target waktu. Waktunya seperti di mana Bu? Iya, saya akan berusaha lebih maksimal lagi, ya kan. Selain menggunakan waktu yang maksimal, dan target saya ke depannya itu akan memberikan pembelajaran yang terbaik setiap pertemuan. Bukan per minggu atau per bulan, tetapi setiap pertemuan, karena materi yang disampaikan kepada anak-anak itu kan harus bisa diterima dengan secara maksimal. Iya baik, berarti target Ibu setiap pertemuan. Iya. Setiap pertemuan ya semudah mungkin. Ya mudah-mudahan itu adalah suatu hal yang baik. Mudah-mudahan tidak menurun lagi ya Bu. Iya. Mudah-mudahan tidak hanya sampai di sini kegiatan itu, tidak hanya rencana tinggal rencana ya Bu. Mudah-mudahan kita aplikasikan. Baik Bu. Kalau begitu dengan keadaan
ada